warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kirina SPDI. Saya mengajar pendidikan agama Islam di UPTD SDN 3 Krasak, Kecamatan Jatibarang, Kabupaten Indramayu. Saya mahasiswa PPG Bat 1 tahun 2025 di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, mempersembahkan video pembelajaran pada tanggal 9 Mei 2025 dengan materi ibadah haji dan kurban. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata lak wal mulk la syarika lak. Assalamualaikum. Apa kabarnya hari ini? Semuanya masih semangat? Terus, ini sebelum kita mulai pelajaran, kita membaca surat pendek dulu, terus berdoa ya. Apa dong?
Islam yang kelima. Terus selain rukun Islam yang kelima, ibadah haji juga merupakan coba apa? Biasanya nih ada bulan apa? Bulan Zulhijjah. Bulan Zulhijjah. Dan sekarang kita di kota kita ini di Indramayu ya sudah mulai ada pemberangkatan ibadah haji ya, kita juga tahu. Nah kali ini kita belajar tentang apa sih arti dari ibadah haji dan kurban. Terus apalagi yang kedua? Menyebutkan syarat dan rukun ibadah haji dan kurban. Yang ketiga? Membuat konsep tentang rukun haji dan tata cara kurban. Nah, kita mari bahas satu-satu. Apa sih ibadah haji dan kurban? Coba buka di halaman berapa? 205. Ya, sambil lihat di buku praktek, kalian lihat juga di sini. Ya, udah belum? Nah, kalau itu di sini secara ringkasnya. Tapi nanti secara lengkapnya ada di buku paket, ya. Bisa secara singkatnya. Apa sih arti dari ibadah haji? Yo, ibadah haji itu biasanya apa? Yaitu apa? Apa arti haji? Haji apa artinya? Nah, pergi ke Mekah atau juga baik belum? Pergi ke Mekah atau berkunjung ke Baitullah, itu arti dari ibadah haji ya, yaitu berkunjung atau mendatangi, itu arti dari haji. Terus kurban. Kurban itu adalah apa? Itu ibadah yang dilakukan pada bulan Zulhijjah. Biasanya kalau kurban itu apa cirinya? Memotong sapi. Apalagi? Terus apa lagi? Itu adalah merupakan contoh-contoh hewan kurban. Terus setelah itu apa? Rukun haji. Apa rukun haji di situ? Satu, ihram. Dua, yang ketiga, yang keempat, yang kelima, mendekatkan kepada Allah atau tertib. Tertib itu apa? Berurutan, ya, berurutan. Nah, terus ini adalah salah satu gambar contoh bagaimana orang yang mau. Wah, terus ada lagi gambar orang yang lagi syahid. Setelah itu ada contohnya lagi anak yang mau menyembelih hewan kurban. Ya. Nah ini di sebelah juga ada tata cara ibadah kurban. Nah itu adalah salah satu rukun haji. Nih, mari kita lihat selanjutnya. Nah, nanti gambar berikut ini. Satu gambar apa? Gambar apa? Gambar apa? Nah, gambar apa? Ka'bah. Ka'bah ini ada di mana? Di mana Ka'bah? Di Mekah. Di Mekah di negara mana? Arab apa? Yang kedua, ini orang lagi tawaf. Apa sih tawaf? Ka'bah berapa kali? 2 kali. Terus
panjang, ya, yang ada lomba yang ada bulunya. Nah, ada kan di sini juga yang banyak bulunya, sama yang ada bulunya tuh ya. Nah, tuh. Mari kita tonton bagaimana tata cara orang melaksanakan ibadah haji. Silakan dengar ya. Jadi haji merupakan salah satu kewajiban yang muslim yang mana kita muslim dari berkumpul di Arab Saudi untuk melaksanakan haji. Di video ini kita akan melihat bagaimana mereka melakukan tata cara haji. Yuk kita tonton kajian video berikut ini. Ihram adalah niat untuk melakukan ibadah haji, umrah, atau melakukan haji dan umrah secara bersama dari rumah asal. Berikut adalah beberapa persiapan sebelum ihram, yaitu tertulis pada wajibnya, tekbir, terdiri berbuat, mandi dan membersihkan diri, memakai orang-orang yang disunahkan dan tidak membaca pada anggota tubuh dan membaca niat-niatan. Pelaksanaan ibadah haji dimulai pada 8 Zulhijjah. Setelah ihram dan persiapan, seluruh jemaah haji pergi menuju Mina dan berdoa di sana sambil menunggu waktu wukuf di padang Arafah. Selama di Mina, jemaah haji diajarkan untuk banyak mengajarkan doa istighfar, zikir, talbiyah, takbir, dan membaca Al-Quran. Setelah sholat subuh pada tanggal 9 Zulhijjah, jemaah pergi menuju Arafah dan wukuf. Wukuf yaitu menentukan waktu pengasalan diri di padang Arafah selatan berada di padang Mahsyar. Jemaah juga diajarkan untuk banyak memanjatkan doa istighfar, zikir, talbiyah, takbir, dan membaca Al-Quran. Salat zuhur dan asar dijamak fase awal atau diringkas 2 rakaat dan dilakukan pada waktu zuhur. Sebelum hari terbang, jemaah perlu meninggalkan Arafah menuju Musdalifah untuk bermalam. Sesampainya di Musdalifah, jemaah melaksanakan sholat maghrib, isya, dan subuh. Saat kita memasuki waktu sholat serta melakukan zikir dan sholat. Pada tanggal 10 Zulhijjah setelah sholat subuh, jemaah pergi meninggalkan Musdalifah untuk melaksanakan syukur Tuhan. Selama perjalanan, jemaah dianjurkan untuk fikir. Dilakukan saat jumlah apapun yang mengatakan atau mengangkat fikir sebanyak 7 kali dalam diri. Setelah melakukan jumlah apapun, jemaah dilanjutkan dengan kata awal agar menuju ke rumah. Untuk laki-laki, dianjurkan untuk mencukur hingga berukuran secara dalam. Setelah melakukan juga dianjurkan untuk awal. Kemudian dilanjutkan lagi menuju awal di Itu dijelaskan ada rukun dan juga haji, ya. Ada rukunnya, ada syarat wajib. Kemudian dilanjutkan dengan syarat sunnah. Jadi nanti kita bedakan mana itu yang rukun, mana itu yang syarat wajib. Satu lagi. Nah, wukuf di Arafah. Habis wukuf, tawaf. Habis tawaf, sa'i. Ya, dari mana ke mana sa'i? Dari Bukit Safa ke Bukit Marwah. Berapa kali? Nah, setelah sa'i yaitu tahalul. Apa tahalul? Cukur rambut. Yang terakhir tertib. Kalau syarat wajib tadi yang ada mabit di Mina, mabit di mana lagi? Jumroh. Itu termasuk adalah syarat wajib. Oke, udah paham belum nih? Paham belum?
Paham? Nanti dari buku kamu baca ya materinya. Terus setelah itu kalau nggak paham, nah tadi sudah tentang ibadah haji, rukun dan tata caranya. Sekarang bagaimana ibadah kurban? Kalau kurban biasanya juga dilaksanakan pada tanggal berapa sampai tanggal berapa? 10 Zulhijjah, terus 11, 12 dan 13 Zulhijjah. Itu kita bisa umat Islam melaksanakan ibadah kurban. Ibadah kurban merupakan teladan dari Nabi siapa? Meladani Nabi siapa dan siapa? Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Ya. Begitu juga dia pertama kali membangun Ka'bah itu siapa? Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Ya. Ini hikmah ibadah haji dan kurban. Ya. Kurban juga ada syaratnya. Tidak hanya hewan saja, semua boleh dikurban, semua hewan. Ayam boleh nggak dikurbankan? Nah, boleh nggak? Nggak boleh. Yang boleh itu? Sapi. Umur berapa tahun? 2 tahun. Kalau kambing? 1 tahun. Kalau unta? 5 tahun. Udah tahu semua ya. Ini hikmahnya. 1, ibadah haji hikmahnya itu menjadikan kita kembali fitrah, terus menumbuhkan jiwa pengorbanan. Terus apa lagi? Meningkatkan semangat ibadah yang sempurna. Terus Membangun ukhuwah manusia. nah, membangun ukhuwah Islamiyah. Ini pelajaran sebelumnya ya, tentang ukhuwah Islamiyah. Ada ukhuwah Islamiyah, ada ukhuwah Wathoniyah. Ada 3 ya semuanya. Terus ibadah kurban menandingi siapa? Terus apa lagi? Terus apa lagi? Ini semua adalah hikmah ibadah haji dan juga ibadah kurban. Nah, kita yang terakhir, tugas pembelajaran terakhir yaitu tugas kelompok. Ibu bagikan kertasnya, lalu kalian dapat nomornya berapa? Yang nomor 1 kumpul nomor 1, yang dapat nomor 2 kumpul nomor 2. Ya, ini ya, ibu bagikan. Yang pertama. Oh, belum. Mana juga yang belum? Ya. Coba ada yang kelebihan 1. Nih, ya. Nah. Dan sekarang coba buat kelompoknya. Meja 2 jadi 1, terus kalian putar. Silakan. Bikin kelompoknya. Tadi udah dapat kan? Ya. Silakan. Sekarang mana kelompoknya masing-masing? Ayo. Yo. Meja 2 jadi 1. Mejanya dulu nih, dulu jangan langsung duduk. Silakan beresin dulu mejanya. Ah, itu kayak anak perempuan. Kayak anak perempuan. Kalau kawan digeser ke sana, no? Bisa geser ke sana. Silakan. Akhir itu
haji. Silakan jelaskan. Urutan. Urutan ibadah haji. 1. Ihram naik dan memakai baju ihram. 2. Wukuf di padang Arafah. 3. Tawaf ibadah. 4. Sa'i dari Bukit Safa ke Bukit Marwah sebanyak 7 kali. 5. Tahallul atau mencukur rambut. 6. Tertib. Tawaf ifado. Tawaf itu berapa kali? Berapa kali? 7 kali. Tawaf itu apa sih artinya? Mengelilingi Ka'bah. Bagus ya, beri tepuk tangan ya untuk yang- Sekarang kelompok yang kedua, yaitu kelompoknya alif dengan wawan. Silakan maju ke depan. Nah, bacakan. Tata cara ibadah kurban. 1. Siapkan hewan kurban. Siapkan pisau yang tajam. Membaca doa. Menyembelih hewan menghadap arah kiblat. Membagikan daging pada orang yang berhak. Nah, ini adalah contoh dari kelompoknya alif tentang bagaimana tata cara ibadah kurban. Orang yang berhak itu tidak semua orang berhak ya mendapatkan daging kurban. Itu pertama contohnya fakir, miskin itu yang berhak mendapatkan daging kurban. Dan terima kasih. Ya. Nah, sekarang udah ya. Coba kalau udah semuanya. Nah, sekarang waktunya kita merefleksikan. Bagaimana belajar hari ini? Menyenangkan tidak? Terus bagaimana tugas kelompoknya? Saling kerjasama tidak? Ya. Ada yang menempel, ada yang menggunting, ada yang menjelaskan, ya. Itu arti dari tim, sebuah kelompok. Nggak boleh egois, nggak boleh sendiri-sendiri. Ah, saya merasa bisa, harus saya sendiri nih yang ngerjakan. Ya, itu tidak boleh. Itu. Nah, nanti ibu akan bagikan lembar kerja individu. Apa sih individu tuh? Individu itu apa? Nah, kalau kelompok kan bareng. Kalau individu, nah, nanti ibu bagikan lembar tugas mandiri atau untuk sendiri. Sekarang mari kita buat kesimpulannya. Jadi kesimpulannya apa aja kesimpulannya? Ibadah haji itu apa? Artinya haji berkunjung ke Baitullah. Sedangkan kurban itu menyembelih hewan. Nah, menyembelih hewan pada bulan Zulhijjah. Terus lagi rukun haji, apa lagi? Rukun haji ada berapa? Ada berapa rukun haji? Ada berapa Aisyah? 5 benar. Ada berapa rukun haji? Ada berapa? 1. Niat dan memakai baju ihram. Yang kedua, bareng-bareng. Yang ketiga, Tawaf ibadah. yang keempat, Sa'i dari Bukit Safa ke Bukit Marwah sebanyak 7 kali. yang kelima, Tahallul atau mencukur rambut. yang terakhir. Tertib. Terus kalau kurban, bagaimana cara berkurban? Jangan hewan kurban. Harus ada hewan kurbannya ya kalau mau berkurban.
Mudah-mudahan pelajaran hari ini kalian senang dan bermanfaat ya. Coba nyanyikan lagi. Rukun Islam. Bareng-bareng.